Halo guys. Halo, kita dari Ambis Teacher Sekolah. Kenalin dulu nih, saya Yogi, Ambis Teacher Biologi. Dan saya Adita, Ambis Teacher Geografi. Halo, nama saya Kak Osu, Ambis Teacher Ekonomi. Halo, aku Aira dari Ambis Teacher Bahasa Inggris. Halo, saya Majid dari Ambis Teacher Fisika. Oke nih Anita, kita hari ini bakal ngapain nih Hari ceritanya? ini kita bakalan masuk ke episode Ambis Teacher jawab-jawab pertanyaan. Kenapa fisika susah? Lah, kenapa fisika susah? Susah nggak Kak Osu? Enggak sih. Enggak sih. Susah sih, aku remedial soalnya. Ya, sebenarnya fisika itu dekat dengan kita. Namanya juga fisika itu fisik ya. Jadi yang kelihatan aja gitu. Orang, kendaraan, motor, mobil, batu gitu kan ya. Jadi permasalahan fisika itu relate sama kita, dekat sama kita. Cuma yang bikin susah itu ngitungnya sih ya. Jadi kalau tahu bola jatuh, batu jatuh, ya udah gitu aja. Tapi kalau yang sulit itu adalah memprediksi jawaban yang exactly tepat. Kenapa fisika disebut sains murni? Sains itu ada banyak, tapi fisika itu yang melingkupi semuanya. Jadi ada beberapa sains ya, ada astronomi, ada biologi, ada fisika, termasuk juga sains-sains yang lain ya. Tapi untuk yang fisika, kenapa sains murni ya? Karena fisika itu yang nanti akan dipakai untuk menjawab berbagai hal-hal yang bisa kita lihat di kehidupan kayak gitu. Misalkan orang tahu benda-benda langit itu kan astronomi ya. Ternyata astronomi itu bisa juga dijawab dengan ilmu-ilmu fisika kayak gitu. Beda geografi dengan kebumian. Oke teman-teman, geografi itu adalah bagian dari ilmu kebumian. Jadi harusnya ada ilmunya sih, nggak kebumian doang ya, ilmu kebumian. Kalau geografi itu ngebahas tentang permukaan bumi yang digambarkan dalam bentuk tulisan gitu ya. Kalau kebumian ini ngebahas segala hal yang ada di bumi gitu teman-teman. Nah ini nih, geografi dengan geologi. Kalau geografi tadi kan udah dikasih tahu ya, bahwa geografi itu tulisan tentang bumi. Sedangkan geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sejarah pembentukan bumi, terus juga proses dari terbentuknya bumi. Jadi kita tahu tentang zaman-zaman purba itu tuh dari geologi teman-teman, salah satunya gitu. Jadi mana yang lebih luas nih, geologi atau geografi? Geografi. Oke. Karena di geografi itu tuh ngebahas tentang penduduk juga, tumbuhan juga. Sedangkan geologi itu kok ngebahas batu, tanah gitu sampai ke lapisan-lapisan bawah. Oke, berarti cuma ngebahas tok buminya doang gitu. Iya, Oke. betul. Oke, kenapa bahasa Inggris ada perfect tense? Balik lagi nih ke tenses yang namanya past simple. Itu kan memang sangat-sangat menjelaskan kejadian di masa lalu gitu. Tapi kenapa ada yang namanya perfect tense? Nah, di sini dia bisa ngejelasin nih kira-kira jeda waktu dia ngelakuin hal tersebut itu seberapa lama. Jadi maksudnya tuh kayak dia itu memang ngejelasin seberapa sempurna ataupun seberapa selesai gitu ya. Seberapa selesaikah pekerjaan yang dilakukan, ataupun mungkin ada tempat yang sedang dia naungi gitu kan. Nah, jadi dia bisa ngejelasin nih, oh aku udah tinggal di sini tuh berapa lama, oh aku udah ngerjain itu seberapa lama. Jadi ada rentang waktu tertentu yang memang bisa ngejelasin dia itu sempurna gitu. Oke, kenapa sih bahasa Inggris sulit dipelajari? Sebenarnya ini simpel ya, itu karena memang banyak nih ya yang memang pelajari bahasa Inggris dari segi memaknai dari kata-katanya gitu. Jadi per kata gitu diartiin. Misalnya nih, I am a student gitu. Jadi dia bilang saya adalah siswa gitu. Padahal simpelnya bahasa Inggris itu adalah memahami daripada konteksnya. Dia walaupun menggunakan tenses yang berbeda-beda, itu pasti dia harus benar-benar memahami ini jalannya gimana, alurnya kayak gimana, seperti itu sih. Jadi dari segi vocabnya itu memang harus benar-benar bisa dimaknai gitu ya, bisa dimaknai dengan baik sesuai dengan alur konteksnya. Oke Anita, sekarang giliran saya ya. Nah, di Siap. sini ada pertanyaan manfaat biologi di bidang industri. Wow. Kalian ada yang pernah minum ini nggak? Yogurt? Pernah dong. Atau misalnya makan nata de coco? Pernah juga dong. Atau makanan favorit deh yang setiap hari dimakan, bisa digoreng, bisa dibacem? tempe. Tempe. Itu adalah produk bioteknologi. Jadi nanti antara biologi sama industri itu disatukan menjadi bioteknologi. Tempe itu adalah basisnya biologi dicampur dengan industri, tapi masih konvensional sih. Biologinya apa, Kak?
Biologinya kita memanfaatkan makhluk hidup kacang kedelai ditambahin dengan jamur Rhizopus oryzae. Waduh. Itu yang putih-putih itu jamur sebenarnya. Oh, itu jamur guys Iya. ternyata. Oke, yang kedua, manfaat biologi di bidang lingkungan. Nah, ini juga banyak banget manfaatnya. Anita pernah jalan-jalan ke taman kota? Pernah Lebih dong. seger dong daripada Ya. di pinggiran jalannya Ya, kan. Nah, dekat industri ya. betul. Itu karena yang namanya biologi itu salah satunya dia cukup berperan dalam proses pembersihan udara. Jadi di situ Ya, ada bioremediasi, di mana pohon itu akan menyerap udara yang ada polusinya dan dia akan menghasilkan oksigen yang bersih. Oke, Nah. karena kan tumbuhan itu ya butuh karbon dioksida ya. Betul. Ah, Termasuk oke. polutannya juga dia serap. Nanti dia degradasi dan dikeluarkanlah oksigen yang bersih. Nah, terus yang kedua misalnya di tengah laut di kilang minyak. Nah, itu kan juga banyak tuh tumpahan-tumpahan minyak. Minyaknya sih enak kita konsumsi, bukan konsumsi diminum ya, tapi Oke, dimanfaatkan dalam kendaraan. Siap. Nah, nanti tumpahan minyaknya itu bisa dihandle, bisa ditangani oleh biologi. Sekali lagi namanya bioteknologi. Ada bakteri yang mampu mendegradasi setiap lapisan minyak yang tumpah yang ada di dasar laut. Jadi dia makan minyak itu. Bukan makan sih, dia akan mendegradasi. Jadi kayak mereaksikan di mana nanti si senyawa kimianya itu jadi lebih ramah lingkungan. Sorry ya, tadi bilangnya dasar laut, harusnya di permukaan laut. Ya, ya, ya. Oke, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari. Kalau kita berbicara ekonomi, sebenarnya itu kita berbicara terkait dengan segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ibu pergi ke pasar, itu juga kegiatan ekonomi, ya kan? Siswa pergi ke sekolah, ya kan? Pak guru ngajar, itu adalah kegiatan-kegiatan ekonomi dan itu berhubungan dengan ekonomi. Sesimpel itu ilmu. Oh, jadi ekonomi itu lebih ke interaksi gitu ya, interaksi Iya. dan juga aktivitas manusia gitu. Betul, aktivitas manusia dalam mengupayakan pemenuhan kebutuhan dia. Itu Bukan di situ. ngomongin duit. Bukan, gak harus selamanya berhubungan dengan duit sih. Maaf ya. Ekonomi adalah KBBI. Ekonomi adalah Oh, KBBI. maksudnya ekonomi adalah itu nyari definisinya di KBBI kan ada kan di kamus kan. Ah. Ekonomi adalah apa? Oke. Buka KBBI dulu. Apa ya? Ya, Bener searching ya? aja. Ah, bener deh. Ntar dulu. Singkatnya KBBI. Saya jadi penasaran. Iya benar tau. Ternyata ekonomi dalam KGBI itu disampaikan sebagai suatu cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau kekayaan. Nah, hal ini berarti jelas banget bahwa yang namanya ekonomi itu menyangkut 3 hal kegiatan, yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Gitu. Oke. Apakah fisika dapat menimbulkan gas? Gas apa nih? Gas apa? Oh, jadi ceritanya ini dekat sama soalnya anak SMP. Jadi anak SMP itu ada yang disebut sebagai perubahan fisika sama perubahan kimia. Nah, kalau perubahan fisika itu yang berhubungan dengan fisiknya. Contohnya panjangnya kertas panjang dipotong jadi pendek. Kemudian air dipanaskan, suhunya berubah. Nah, apakah yang dapat menimbulkan gas itu perubahan fisika? Nah, itu mungkin maksudnya banyak yang nyari di Google ya. Nah, itu namanya perubahan kimia, guys. Jadi kalau perubahan kimia itu ada ciri-cirinya, ada menimbulkan gas, terus perubahan dari reaksi kimia dan seterusnya. Jadi, apakah fisika dapat menimbulkan gas? Itu sebenarnya jawabannya iya atau tidak gitu. Oh, ternyata yang menimbulkan gas itu bukan perubahan fisika, tapi perubahan kimia. Maksudnya gitu kali. Kenapa fisika dan kimia sama lah? Tadi barusan diomongin ya. Pas omongannya tadi pas ya. Ada perubahan benda ya, ada perubahan benda itu dari sisi fisiknya, ada yang dari kimianya. Jadi dia akan ngefek ke benda yang sama gitu ya. Contohnya Sprite dikasih Mentos, apa yang terjadi? Buih. Wah, keluar buih-buihnya. Nah, itu nanti bisa kita lihat fisiknya, bisa kita lihat dari kimianya. Misalkan fisiknya itu adalah si Sprite saat sebelum dikasih Mentos itu suhunya berapa. Tapi setelah dikasih Mentos, maka dia akan agak hangat dikit gitu misalkan. Nah, itu kan berarti ada perubahan fisika. Dan ada juga perubahan kimia di situ, nanti ada reaksi-reaksi kimianya yang nanti menimbulkan gas. Jadi fisika dan kimia itu bisa dilihat pada satu kondisi yang sama, tapi dari sudut pandangnya beda, betul banget. Untuk dibantuin. Oke, next question ini ke fungsi geografi. Oke, fungsi geografi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama,
kita bisa nentuin arah mata angin. Cewek-cewek di sini ada yang relate kalau baca Google Maps salah jalan, berarti geografinya nggak dipakai gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar geografi, belajar tentang orientasi arah mata angin, itu tuh bakal kepake. Terus yang kedua, misal kita lagi mau keluar nih, terus lihat ke langit, ternyata awannya tuh lagi full banget gitu nutupin langit. Itu berarti bentar lagi bakal hujan, guys. Jadi mending nggak usah dulu keluar, diem dulu aja di rumah. Tapi kalau misalnya awannya ada tapi nggak serapet itu nutupin langitnya, berarti ya masih dikit lah hujannya ataupun masih entar lagi. Fungsi geografi dalam transportasi ini banyak banget. Ada KRL, ini gampangnya nih KRL. KRL itu tuh dia memanfaatkan jarak relatif. Di geografi itu ada yang namanya konsep jarak. Ada jarak absolut tuh yang diukur pakai meteran ya, kayak berapa kilometer gitu kan, itu udah pasti absolut. Ada jarak relatif yang diukur berdasarkan ongkos atau waktu. Nah, jadi si KRL yang kita gunain sekarang tuh itu kayak menipu kita seolah-olah Jakarta Bogor tuh deket, padahal jauh. Kenapa kita sebut deket? Karena cepet dan murah gitu. Itu tuh masuk ke konsep jarak di geografi. Di pesawat juga kali ya itu ya. Ya, Pemetaan di bener. pesawat yang seribet itu kan pasti sistem geografinya juga Betul ribet ya. sekali. Dan semua abang-abang ojol itu semuanya memanfaatkan maps, dan maps itu adalah bagian dari geografi, guys. Oke. Aku curiga. Ya ampun. Aku jadi curiga pertanyaan berikutnya. Oke, apa bahasa Inggrisnya kunci? Kursi. Sorry Timo guys, ini tergantung ya kursi apa nih gitu kan. Kalau kursi biasa sih sebenarnya chair gitu kan, tapi kalau misalkan kursi taman, bench gitu. Oh. Ada banyak sih guys sebenarnya untuk makna kursi itu kan. Sama. Mungkin nanti kayak kursi di pengadilan tuh mungkin beda lagi Oh, gitu kan. Nah, nanti mungkin bisa nih. Gak tahu. Nanti aku cari tahu dulu. Aku bukan kamus guys. Ya Allah. Oke, apa bahasa Inggrisnya lemari? Ya banyak juga sih guys lemari gitu kan. Ada cupboard, kemudian ada bookshelf. Tergantung jenis lemarinya itu seperti apa. Nanti ya cari sendiri gitu ya. Ada banyak banget nih. Ada di Cambridge, ada di Kamus Bahasa Inggris, EU Dictionary juga banyak gitu kan. Kalian cari tahu aja sih gimana sih lemari yang kalian maksud itu seperti apa gitu. Yang lebih spesifik ya. Nah, betul. Oke, yang pertama ada pertanyaan hubungan biologi dengan biofisika. Dengan fisika ya. Biologi sama fisika banyak sih ya. Nah, salah satunya misalnya kayak penggunaan termometer. Semua alat-alat kedokteran pasti ada unsur fisikanya. Ya, bener, Ya, guys. dari mulai radiograf, Hmm. terus ada juga sekpam, ada juga teleskop. Teleskop, Nah, ya. penggunaannya buat biologi tapi pakai teknologinya fisika. Oh, cakep. Kok teleskop, stetoskop dong. Makanya Masa teleskop diginiin pasiennya, wah jauh tuh pasiennya. buat lihat bintang di dada. Stetoskop ya guys, bukan teleskop ya. Lanjut. Nah, Hubungan biologi dengan psikologi. Oke, ada yang namanya PTSD, Post Traumatic Syndrome Disorder. Nah, berarti itu kondisi kejiwaan kita yang merasa takut atau tiba-tiba merasa terancam atas sesuatu padahal nggak ada hubungannya tapi kayak ke-trigger gitu. Nah, berarti kan kondisi tubuh biologis tuh. Nah, salah satu cara penyembuhannya adalah dengan ke psikiater atau ke psikolog. Nah, itu nyambungin tuh antara biologi dengan psikologi. Lagian orang-orang psikolog juga dia belajar biologi ya. Tepatnya di bagian apa? Di lobus frontal tepatnya. Oh, otak lah intinya Iya, ya. di otak ya. Oke. Kayak gitu. Nextnya hubungan ekonomi dengan Wah. pendidikan. Kalau mungkin sekarang banyak sekali yang konteks-konteks yang disampaikan itu bahwa ada komersialisasi pendidikan gitu. Sebenarnya tinggal kita sebagai manusianya atau sebagai masyarakatnya yang akan menikmati pendidikan itu, tinggal kita memilih aja sih jenis pendidikan apa yang memang kita butuhkan gitu. Kalian bisa mengambil pendidikan formal ataupun non formal, dan itu semuanya bisa kalian ambil di zaman sekarang itu, sehingga nggak ada masalah antara hubungan ekonomi dengan pendidikan gitu. Semuanya bisa berjalan dengan beriringan. Nggak harus yang punya duit yang punya pendidikan. Betul. Hah? Novep nih.
Waduh, Panggil Kak Feb dulu. ini kayaknya hubungan Saya minggir ya Kak ya. Silakan dijawab. hubungan Kak. Saya nggak bisa ekonomi sama bantuin. sosiologi ini kayaknya kalau partner saya di sebelah ada sosiologi seru gitu ya. Tapi beruntung nggak ada jadi aman. Mungkin kalau kita berbicara hubungan ekonomi, sosiologi itu kan lebih kepada kehidupan masyarakatnya, lebih kepada lingkupan terkait dengan dunia ekonomi itu dengan lingkungan tempat tinggal mereka bisa jadi, atau mungkin circle. Ada yang modelnya circle-nya kalau nggak pakai barang-barang branded nggak oke gitu kan, sehingga apa harus keluar dari circle tersebut gitu. Dan nggak jauh-jauh dari itu sih lingkungan sekitar kita dalam lifestyle tentunya gitu ya. Seperti Terasa itu. banget sih. Thank you guys sudah dengerin sesi pertama dari Ambis Teacher jawab pertanyaan. Nah, kalau kalian punya pertanyaan yang mengganjal di hati pikiran kalian boleh tulisin pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ada ingin endorse sesuatu, bisa nih di Oh, salah ya, salah. Boleh. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channelnya ya guys. And bye-bye! Bye. Bye-bye. Bye.